Rencana redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah kembali digulirkan pemerintah setelah Bendahara Negara Purbaya menetapkan rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tahun 2025. Lantas apa saja dampak jika kebijakan ini nantinya akan direalisasikan? Untuk mengelaborasi ini telah hadir melalui sambungan virtual Mervin Goklas, peneliti dari LPEM UI. Selamat pagi Mas Mervin. Selamat pagi Pak Yuda. Ya, ini sudah berapa kali digulirkan dan masyarakat sepertinya sudah mulai akrab dengan jargon atau istilah redenominasi ini. Tapi seberapa urgent sih sebenarnya redenominasi ini harus dilakukan mengingat tadi tekanan global, pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi, daya beli yang melemah. Seperti apa sebenarnya pemerintah menyikapi ini, Mas? Ya sebetulnya kita mungkin sudah bisa lihat beberapa berita yang berseliweran di sosial media dan juga di media nasional. Terkait dengan redenominasi ini kita harus pertimbangkan secara matang, karena ini bukanlah program yang cukup kecil ya, ini cukup besar. Dan kalau misalkan kita bayangkan pelaksanaannya, ada kurang lebih 3 yang mungkin kita bisa harus pertimbangkan. Yang pertama, ini akan mencetak mata uang baru ke seluruh masyarakat, yang tentunya butuh uang besar. Apakah Bank Indonesia sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk memastikan pencetakan itu berlangsung? Yang kedua adalah bayangkan kalau misalkan kita melakukan redenominasi ini ke beberapa masyarakat-masyarakat yang ada di kalangan lokal gitu, kita bayangkan di pedalaman. Dan kalau kita bayangkan misalkan Rp1.000 menjadi 1, bagaimana kalau kita lihat di harga-harga di pasar yang awalnya 1.100 menjadi 1,1 begitu. Kemungkinan akan muncul inflasi tambahan dari kira-kira pembulatan ke atas itu Pak Yuda. Kalau tadi ada beberapa variabel yang Anda katakan terkait dengan bagaimana kesiapan dari Bank Indonesia, pemerintah menganggarkan untuk mencetak uang, kemudian memberikan efek psikologis yang tepat terkait dengan kebijakan ini. Ya. Tapi di sisi lain adalah bagaimana sebenarnya urgensinya kalau kita melihat yang memang dikatakan ini membantu menyederhanakan transaksi dan juga mempermudah dalam proses keuangan gitu, pendataan seperti itu. Sebenarnya tanpa redenominasi ini apakah masih baik-baik saja keuangan dan mata uang rupiah sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya tentu ada beberapa permasalahan utama dalam hal pelemahan nilai mata uang, terutama ketika kita membayangkan geopolitik dan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang meskipun mungkin kita melihat angkanya cukup tinggi, tapi masih ada risiko-risiko yang terdapat di dalamnya gitu. Namun kalau kita bayangkan, sebetulnya untuk urgensi saya rasa perlu dipertimbangkan dulu, karena kalau kita bayangkan mungkin ada beberapa contoh-contoh yang diberikan seperti Turki, kita lihat Jepang. Jepang itu memiliki nilai mata uang yang sebetulnya juga nolnya cukup banyak, tapi mereka lancar saja sebagai perekonomian. Jadi dalam segi urgensi sepertinya perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait itu, karena kita belum melihat studi apakah ketika kita melakukan redenominasi ini otomatis akan memperbaiki citra dari nilai mata uang rupiah, karena semuanya kan tergantung apakah Indonesia ini bisa mendorong investasi ataupun mendorong nilai mata uang itu cukup kuat, tidak hanya dengan nilai mata uang itu sendiri, tapi dengan apa yang ada di perekonomian kita. Misalkan, apakah pemerintahnya cukup baik dan membuat program. Selama itu tidak ada, saya rasa redenominasi hanyalah berupa penyederhanaan dan tidak memberikan dampak yang sangat berasa gitu di sekitar masyarakat, Pak Yuda. Tadi Anda sempat berkata mengenai dampak psikologis ya pastinya. Kalau kita melihat selama ini masyarakat dalam jumlah nol besar, nominal yang didapatkan juga besar, tapi disederhanakan sebenarnya bukan nilainya berkurang, tapi hanya sekedar angka ya. Tapi berarti ke depannya butuh waktu untuk sosialisasi, kemudian edukasi, sehingga masyarakat tidak shock dan mengakibatkan panic buying ataupun kenaikan harga dan inflasi. Bagaimana Anda melihat ini? Betul, kalau kita bayangkan misalkan kita punya nominal uang yang 10.000, 12.000 rasanya banyak gitu. Tapi kalau kita hanya 1, 2 akan ada efek psikologis, oh ini cenderung murah, dan justru alih-alih kita mendorong ekonomi akibat dari penyederhanaan malah mengarah kepada inflasi yang lebih banyak gitu, inflasi yang lebih tinggi. Jadi tentunya harus ekstra hati-hati dalam merencanakan dan pertimbangkan efek psikologis itu, bukan malah kita merasa lebih minim kemungkinan salah hitung, karena itu seperti beberapa media juga menyorot itu, kalau terlalu banyak nolnya nanti salah hitungnya akan kemungkinan besar. Tapi bagaimana kalau kita bayangkan di daerah yang awalnya rasanya 50.000 jadi 50, dan mereka merasa itu murah gitu. Bisa jadi ada peningkatan nilai harga secara menyeluruh, dan itu harus pertimbangkan secara matang. Iya, tadi Anda katakan Jepang salah satunya mungkin yang sukses ya melakukan redenominasi.
sebenarnya syarat yang utama dari suatu negara bisa menerapkan kebijakan ini apa saja nih Mas? Mungkinkah tadi selain dari inflasi yang terjaga, nilai tukar juga yang perlu harus dipertahankan untuk posisi tertentu sehingga dikatakan tadi kondisi stabil ekonomi makro dan mikro, tapi mungkin prasyarat yang paling urgent dan harus selalu dikedepankan oleh negara terkait dengan kebijakan ini apa Mas? Ya mungkin sedikit revisi untuk yang salah satu sukses Turki ya. Jepang justru salah satu contoh nilai mata uang yang masih cukup besar, tapi mereka masih baik-baik saja. Tapi yang saya pastikan adalah, yang pertama pastikan kapasitas yang ada di Bank Indonesia cukup baik dalam menyiapkan segala program redenominasi ini berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah pastikan makroekonomi cukup stabil sehingga kalaupun kita melakukan transisi, nilai mata uang atau nilai tukar yang dihadapi dari Indonesia terhadap negara luar tidak terlalu berdampak pada ekspektasi masyarakat, oh redenominasi akan terjadi, kemudian bisa terjadi inflasi secara besar-besaran. Karena inflasi ini tidak hanya masalah apa yang terjadi, tapi ekspektasi masyarakat di masa depan. Kalau redenominasi ini digulirkan dan ternyata masyarakat mengharapkan atau membayangkan inflasi akan terjadi secara jangka panjang, kemungkinan inflasi itu akan benar terjadi dan akan ada masalah baru yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi hal ini gitu. Kalau kita bisa melakukan feasibility studies dari Turki, apa yang menarik mungkin bisa kita highlight sehingga menjadi sebuah role model ya, membuat patokan ke depannya kalau memang ini kebijakan akan dijalankan karena sudah masuk dalam rencana strategis, Mas? Tentunya ada perencanaan yang secara matang dilakukan di pusat untuk kita bisa coba gulirkan ke daerah, dan harus ada satu aktor yang misalkan Bank Indonesia memastikan semuanya itu dapat terkoordinasi dengan baik. Dan yang kedua adalah memastikan apakah sekarang adalah waktu yang tepat. Apakah tidak kita menunggu rupiah demikian banyak nolnya baru kita bisa potong kemudian redenominasi, atau sekarang adalah saat yang tepat gitu. Jadi harus hati-hati, makroekonomi dilihat apabila cukup stabil dan justru tidak hanya kita tapi juga di dunia cukup stabil. Rasanya itu cukup baik. Namun ketika kita melihat ketidakpastian, sebetulnya kita harus pastikan secara matang apakah itu adalah pilihan yang bijak, Pak. Iya, kalau kita bicara mengenai biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia, negara terkait ini, tapi juga di dunia usaha ya, kalau kita melihat mereka juga harus melakukan adaptasi terhadap bagaimana mengganti sistem pengasiran, kemudian perangkat lunak akuntansi, mencetak label harga, dan pelaporan keuangan yang pastinya tidak murah juga, terutama kalau kita melihat industri kita banyak dioperasikan oleh UMKM, jadi pasti membutuhkan biaya besar. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, itu adalah salah satu teori ekonomi menu cost ya. Jadi menu cost ini biasa dianggap untuk sebagai beban yang dihadapi ekonomi kalau misalkan terjadi inflasi. Karena bayangkan kalau ada perubahan harga, nanti semua restoran akan mencoba mengubah harganya dan itu membutuhkan tinta baru, kertas baru. Bayangkan semua supermarket harus mengubah harganya dari Rp1.000 menjadi Rp1 gitu. Siapa yang menanggung biayanya? Pelaku usaha. Jadi harus pastikan tidak hanya Bank Indonesia saja yang merencanakan ini, tapi harus pastikan apakah perusahaan pun juga siap untuk menghadapi program yang kita coba canangkan ini gitu. Karena kalau misalkan terjadi secara tiba-tiba dan pelaku usaha tidak siap, bisa jadi justru dampaknya akan menjadi cukup serius gitu. Pemerintah sudah memasukkan dalam rencana strategis dan sepertinya memang dalam jangka panjang meskipun Pak Purbaya tidak mengatakan 2026, tetapi seharusnya dalam tempo waktu 5 tahun ke depan ada proses transisi seperti itu ya Mas, ataupun mungkin edukasi, kemudian juga memberikan awareness. Seperti apa seharusnya pemerintah berperan untuk rencana kebijakan ini? Yang pertama adalah coba guide orang yang rasanya cukup ahli dalam bidang ini untuk memastikan penggulirannya terjadi secara matang. Yang kedua adalah kita lihat beberapa pihak-pihak yang terkait di pemerintahan seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia berkoordinasi untuk memastikan semuanya saling mendukung apabila kebijakan ini akan dilaksanakan. Komunikasi adalah hal terpenting, dan kalau misalnya komunikasi internal tidak dibenahi, maka akan sulit kita pastikan terjadi komunikasi yang lancar bila kita mencoba mensosialisasikannya ke masyarakat yang akan merasakan dampak secara penuh. Salah satu variabel tadi saya utarakan yang juga Anda tegaskan terkait dengan nilai tukar ya, salah satu mungkin syarat yang menjadi barometer apakah kebijakan ini akan dilakukan ke depannya ataukah dievaluasi ataukah sementara di hold. Sebenarnya seperti apa ini untuk kebijakan fiskal kita, terutama kalau kita bicara mengenai mata uang rupiah yang pastinya sangat dipengaruhi oleh kondisi global, kemudian juga kondisi internal, dan bagaimana bisa menjaga nilai tukar rupiah tetap dalam kondisi stabil apabila memang nanti ini redenominasi akan dilakukan, Mas? Yang penting pastikan untuk di kali ini kita melihat adanya gray area atau adanya zona abu-abu antara kebijakan fiskal dan moneter. Kita harus pastikan bahwa Bank Indonesia ini fokusnya
adalah untuk stabilitas harga. Iya. Itu adalah kunci utama untuk memastikan rupiah itu stabil. Kalau misalkan ternyata kebijakan moneter bercampur dengan kebijakan fiskal di mana Kementerian Keuangan mencoba untuk mengubah adanya aliran dana, misalkan melalui beberapa program baru, atau mungkin ada beberapa program-program seperti burden sharing yang mengaburkan batasan antara kebijakan fiskal dan moneter, rasanya untuk kita mencoba memastikan kestabilan harga akan lebih sulit. Karena bayangkan kalau kita mencoba ke fokus, apakah kita lebih baik fokus ke satu hal atau fokus ke dua hal? Saya rasa kemungkinan suksesnya akan lebih cocok untuk kita fokus ke satu hal, yaitu Bank Indonesia fokus ke dalam kestabilan harga, alih-alih mencoba menjadi penyukses dari program pemerintah semata-mata gitu. Baik, Mas Mervin, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Kami sudah mendapatkan poin terkait ini. Pemerintah juga harus melakukan feasibility studies yang lebih seksama ya dan tidak terlalu gegabah. Banyak sekali variabel yang tadi dipertimbangkan terkait tidak hanya dari mata uang, kondisi global, kemudian juga bagaimana ekonomi mikro dan makro Indonesia dan juga psikologis dari para pengguna rupiah ini ke depannya sehingga tidak terjadi chaos ataupun terjadi panic buying dan inflasi yang juga berdampak terhadap produk perekonomian. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Mas Mervin.